Sosok pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur belakangan ini memang tengah mendapat begitu banyak sorotan publik. Selain terkait kasus hukum yang sedang dijalaninya, pada Senin 20 Juni 2022 lalu, kediamannya di kawasan Ketapang Cipondoh, Kota Tangerang digeruduk oleh puluhan massa. Mereka adalah terduga korban penipuan sejumlah investasi khususnya batu bara yang diduga dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Lantas apa sebenarnya tuntutan yang diinginkan massa sampai akhirnya nekat mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur? Benarkah sang pendakwa tidak berada di rumah karena sedang berada di luar negeri? Bertubi-tubi tudingan dugaan penipuan bahkan hingga diperkarakan ke pihak berwajib tengah merundung Ustadz bernama lengkap Jamaan Nurhoti Mansur tersebut. Salah satunya investasi batubara di Kalimantan Selatan. Lantas seperti apa kronologi dari pihak korban? Dan benarkah kerugian mencapai hingga puluhan miliar rupiah? Lewat sebuah pesan pemberitahuan, Ustadz Yusuf Mansur mengaku bahwa salah satu perkaranya terkait investasi tabung tanah akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Benarkah ia tetap bersikeras merasa tidak bersalah dan yakin akan memenangkan perkara tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan hadir dari pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur. Ya, belakangan ini namanya kerap dikaitkan dengan sejumlah dugaan investasi bodong, bahkan ada pula yang sudah berproses di pengadilan. Pada hari Senin 20 Juni 2022 kemarin, sebuah kehebohan kembali terjadi saat kediamannya di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, mendadak digeruduk oleh puluhan massa. Mereka adalah investor batubara yang melibatkan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak massa menuntut agar Ustadz Yusuf Mansur dapat diajak berdialog terkait kejelasan program investasi yang diikuti oleh ratusan pengurus dan juga jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Lantas apa sebenarnya alasan dibalik orang-orang tersebut hingga akhirnya secara massal mendatangi kediaman Ustadz Yusuf Mansur? Benarkah lantaran sang pendakwa dianggap ingin lari dari tanggung jawabnya atas masalah para investor yang mengalami kerugian? Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nurhoti Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nurhoti Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoax, dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nurhoti Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C. Jamaah Nurhoti Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Kenapa kemarin itu kami datang ke rumah Ustadz Yusuf Mansur atau bersilaturahmi itu tidak ujuk-ujuk datang seperti itu. Ketika ini terbentuk task force, kemudian kemudian kami dimintai keterangan oleh teman-teman wartawan, lalu kami mengatakan bahwa memang benar terjadi investasi batubara dan lain sebagainya. Dan Ustadz Yusuf Mansur itu
melakukan klarifikasi di Dagu Channel. Apa yang dikatakan investasi batu bara di kota wisata itu adalah hoak. Dia mengatakan seperti itu. Satu. Terus kemudian yang kedua, Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batu bara di kota wisata. Yang ketiga, Ustadz Yusuf Mansur tidak terlibat bisnis batu bara. Yang keempat, dia mengatakan selama ini justru Ustadz Yusuf Mansur yang mengalah, dia yang mengalah melakukan pembayaran. Bahkan dia bilang ada yang satu orang sampai dengan dia bayar tuh sebesar 23 miliar rupiah. Kami mensompasi Ustadz Yusuf Mansur agar memberikan bukti bahwa bisnis batubara itu hoak. 2 kali somasi itu tidak ditanggapi. 2 kali somasi itu. Terus kemudian karena itu tidak ditanggapi, kami ingin menunjukkan kepada publik yang benar itu klarifikasinya Ustadz Yusuf Mansur, apa pernyataan kami pernah berinvestasi, kan begitu. Lalu kami berinisiatif, kami undang ke sini ke Masjid Darussalam Kota Wisata untuk bermubahalah. Kami undang 2 kali, ternyata Ustadz Yusuf Mansur juga mangkir, tidak datang. Artinya tidak mendatangi mubahalah itu. Namun sayangnya, keinginan massa untuk berdiskusi dengan Ustadz Yusuf Mansur tidak dapat terrealisasi karena dirinya tengah berada di Yaman saat peristiwa berlangsung. Hal tersebut pun juga diungkapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur lewat sebuah pesan WhatsApp-nya kepada media dan juga internal Darul Quran pada Selasa malam kemarin. Salam dari negeri Tarim, Hadramaut, Yaman. Habis dari Yaman, saya akan bertolak ke Mesir dengan izin Allah. Dan di sana bertemu dengan ulama berkaliber internasional banget. Sangat terpandang, sangat mulia kedudukannya di mata Allah dan umat Islam dunia, yakni Habib Ali Al-Jufri. Habis dari Mesir, bertolak ke Jordan. Ketemu juga dengan ulama-ulama sana. Sekalian rencana-rencana perkembangan tahfiz, dakwah dan juga pendidikan tanah air untuk anak-anak Indonesia. Berkah buat Daku dan seluruh pesantren di tanah air. Lantas benarkah ini artinya Ustadz Yusuf Mansur tidak akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat ini? Ketika kami bersama rombongan ini datang, kemudian di sana ada lawyer dari Yusuf Mansur mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak berada di tempat, gitu. Sehingga dia minta di-schedule ulang saja, begitu. Cuman karena kami sudah datang ke sana nggak bisa. Lalu kami tanya, kalau Anda selaku kuasa hukum, apakah ada pesan dari Ustadz Yusuf Mansur, kan begitu? Apakah ada pesan dari beliau yang perlu kamu sampaikan? Dia juga tidak bisa menjawab. Saudara video call saja atau Zoom dan lain sebagainya kami dengarkan di sini, gitu. Tapi beliau tidak mau, begitu. Terus kemudian dari Bapak polisi itu karena terhalang jalan, ya, jalan itu terhalang, kemudian orang sulit, sudah ngobrolnya di dalam saja. Itu nanti akan menghasilkan orang-orang yang berdoa buat saya. Senang malah, beneran senang. Kalau ada orang yang senang maki-maki orang, kalau ada orang yang senang ngegunjingin kita, ada orang yang mencari-cari aib dan kesalahan kita, dia senang melakukan itu. Jangan diganggu kesenangan itu, karena kita nggak bisa memberi kesenangan apa-apa. Usut punya usut, bukan hanya para investor batubara saja yang datang ke kediaman Ustadz Yusuf Mansur, tapi ada juga pihak-pihak yang mengaku menjadi korban kerugian sejumlah investasi lainnya. Pasca heboh digeruduk oleh puluhan orang, secara langsung tim intens investigasi pun datang ke kediaman Ustadz Yusuf Mansur. Pihak RT setempat juga menjelaskan bahwa puluhan massa yang datang memang sebelumnya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada otoritas setempat. Saya dilayangkan surat dari 5 pilar
itu akan membawa 40 orang kononnya, minta kerugian invest. Mereka itu besoknya hadir sekitar jam 9-an, kumpul di depan Masjid Baitul Amin. Di situ sekitar 20 menitan kumpul, terus langsung mereka berjalan ke rumah Ustadz Yusuf Mansur. Kononnya menuntut kerugian. Kalau saya sebagai ketua RT tidak mengetahui hal seperti itu, karena tugas saya di wilayah ini cuma mengetahui cuma kegiatan sosial yang ada di masyarakat saja, dan Ustadz sendiri yang ada bertinggal tempat di sini, baik-baiknya di masyarakat. Mereka berkumpul sekitar 30 orang, sekitar jam 9.30 ramai menuntut tentang kerugian seperti itu, dan selesai sekitar jam 11.45. Karena kalau silaturahmi kan tidak memerlukan izin silaturahmi itu. Cuman kami antisipasi karena ini jumlahnya cukup besar, sehingga kami ke sana itu memberitahukan kepada Polres setempat, kemudian Polsek setempat, kemudian RT RW. Bertubi-tubi tudingan dugaan penipuan, bahkan hingga diperkarakan ke pihak berwajib, tengah merundung Ustadz bernama lengkap Jamaah Nur Khoty Mansur tersebut. Salah satunya investasi batubara di Kalimantan Selatan. Lantas seperti apa kronologi dari pihak korban? Dan benarkah kerugian mencapai hingga puluhan miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Viral penggerudukan massa yang terjadi di kediaman Ustadz Yusuf Mansur tidak pelak menuai sorotan warganet yang heboh di jagat maya. Banyak dari mereka yang juga akhirnya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Ustadz Yusuf Mansur dan orang-orang tersebut. Kepada tim Intens Investigasi, salah satu korban yang bernama Zaini Mustafa juga menjelaskan bahwa perkara ini sebenarnya sudah terjadi dari beberapa tahun silam. Menurutnya, kala itu Ustadz Yusuf Mansur mengajak pengurus serta jamaah untuk berinvestasi batubara dengan rencana pembagian keuntungan yang cukup menggiurkan. Lantas benarkah terduga korban yang mengikuti investasi batubara tersebut jumlahnya mencapai lebih dari 500 orang dengan total kerugian hingga mencapai lebih dari 50 miliar rupiah? Terkait dengan kemarin kami mendatangi atau silaturahmi ke rumah Ustadz Yusuf Mansur, sebenarnya latar belakang pokok permasalahannya sudah cukup lama. Awalnya adalah perkara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2009 itu awalnya Ustadz Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, itu ceramah biasa. Kemudian beberapa hari kemudian Yusuf Mansur itu meminta pengurus masjid agar mengumpulkan jamaah untuk melakukan presentasi bisnis batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Ustadz Yusuf Mansur terus terang katanya kekurangan dana, ya, atau dananya tidak mencukupi sehingga minta jamaah Masjid Darussalam untuk berinvestasi. Keuntungannya cukup menggiurkan. Mereka menjanjikan adalah 28,6%, 14,3% itu menjadi bagian untuk dagu, ya,
Darul Quran, untuk pengembangan Darul Quran. Kemudian setengahnya lagi dibagi menjadi 2 bagian. 3% itu nanti menjadi bagian BMT. BMT itu koperasinya Masjid Darussalam pada saat itu ya. Sebagai manajemen fee, karena yang mengelola nanti BMT yang terima setoran dan lain sebagainya. Kemudian sisanya 11,3% itulah yang untuk investor. Beberapa hari kemudian itu direktur utamanya namanya Adiansah itu datang ke kota wisata mengajak jamaah kurang lebih 15 orang, karena waktu itu yang siap 15 orang diajak ke Kalimantan untuk meninjau lokasi batu bara tersebut. Yang diajak ini ya percaya saja. Pulang dari Kalimantan disusul oleh BMT Darussalam Madani itu mengeluarkan proposal. Proposal itu isinya adalah mengajak jamaah untuk berinvestasi, kemudian hitung-hitungan pembagian keuntungannya sama dengan yang dipresentasikan Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian spek batu bara, kemudian bayarnya siapa dan lain sebagainya juga sama yang diceritakan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan Adi ini. Dengan adanya presentasi, kemudian peninjauan lapangan. Menurut Zaini, seiring berjalannya waktu, para investor pun juga merasakan kejanggalan karena keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidaklah terlaksana. Setelah itu, mereka akhirnya meminta pertanggungjawaban untuk pengembalian uang investasi. Ia menambahkan, Ustadz Yusuf Mansur sendiri bahkan pernah datang secara langsung dan berjanji akan mengembalikan seluruh uang investor, namun dengan cara dicicil. Namun, karena lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, akhirnya perkumpulan para korban pun membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Awal berjalan dengan baik, terus seiring dengan berjalan dengan baik, jamaah mulai bertambah begitu ya, mulai bertambah yang investasi situ. Setelah investasinya cukup banyak, ternyata gagal bayar. Kemudian karena ini gagal bayar, dari jamaah meminta pertanggungjawaban Ustadz Yusuf Mansur. Lewat sebuah pesan pemberitahuan, Ustadz Yusuf Mansur mengaku bahwa salah satu perkaranya terkait investasi tabung tanah akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Benarkah ia tetap bersikeras merasa tidak bersalah dan yakin akan memenangkan perkara tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kehebohan kediamannya yang digeruduk oleh begitu banyak massa, bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ustadz Yusuf Mansur pun kini tengah menghadapi tidak tanggung-tanggung 3 kasus gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Tangerang. Di mana 2 di antara 3 kasus tersebut terkait gugatan untuk mengembalikan dana sejumlah pihak yang mengaku korban, mulai dari investasi tabung tanah hingga investasi uang patungan usaha hotel dengan nilai total miliaran rupiah. Meski saat ini tengah berada di Yaman, namun lewat sebuah pesan WhatsApp yang ia bagikan, Ustadz Yusuf Mansur pun juga menjelaskan bahwa hari ini salah satu kasusnya akan diputus nasibnya oleh Majelis Hakim. Dengan penuh ketenangan, hal ini pun ditanggapi olehnya dengan begitu tenang. Dalam kesempatan itu, ia pun juga meminta doa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Saya dengar dengan izin Allah dari kuasa hukum saya Pak Ariel dan Bu Desi, dari kuasa hukum JAS, bahwa besok ada putusan PN Tangerang atas satu kasus yang dialamatkan ke saya sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.
Majelis Hakim Perkara 1366. Dari lubuk hati terdalam, doain untuk keputusan terbaik dari Allah. Saya mau belajar manut, ikhlas, ridho, dan sangat mau belajar percaya sama Allah. Lantas, benarkah Ustadz Yusuf Mansur sudah siap untuk menghadapi putusan PN Tangerang? Dan akankah Ustadz Yusuf Mansur akan segera kembali ke tanah air jika dinyatakan kalah dalam persidangan? Kita harus menghormati proses hukum gitu aja. Ini proses udah masuk ke pengadilan. Ya sudah kita hormati. Dan saya bukan tidak hadir terus, tapi diwakili oleh barisan pengacara. Ya kita tunggulah. Kalau memang saya dinyatakan nanti bersalah, ya pokoknya saya ikut. Sebagai warga negara yang baik saya ikut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.